Kisah tragis lolos dari maut saat kejadian tsunami di Banten Sabtu 22 Desember 2018 masih menyisakan kenangan tersendiri bagi Ade Jigo. Kehilangan istri dan sahabat pada waktu yang bersamaan, sementara ia dan dua anak serta pengasuhnya selamat, membuat Ade Jigo tak lepas dari rasa bersyukur. Maka inilah kisah spiritual dalam detik-detik menegangkan ketika komedian itu mengisahkan pengalamannya berada di dalam bunker terperosok bersama kurang lebih 10 orang di dalamnya, namun selamat karena mukjizat Sang Maha Kuasa. Saya udah lihat air datang. Namun posisi air itu ya kurang lebih 2 meter, bukan yang tinggi ya. Karena saya posisi di samping. 2 meter saya lari, orang udah banyak teriak air gitu kan. Lari 5 langkah saya udah kegulung. Saya sama anak saya pelukan, gimana caranya saya selamat sama anak saya. Dan kegulung tuh kurang lebih 5 menit, ya mohon maaf ya, saya udah sentuh macem-macem. Ada yang besi, tembok, ada kayu, dan mohon maaf ada manusia juga kesentuh saya. Tiba-tiba saya kayak dikumpulkan dalam satu ruangan. Saya megang tali, itu tali melintas persis depan saya, itu kenceng talinya. Saya ambil tali untuk naik ke permukaan biar anak saya ini bisa napas. Karena memang lama di dalam air sama saya. Saya pun naik ke atas, saya pegang plafon atas itu ternyata tembok beton. Saya dengan orang-orang di dalam itu, anak saya nggak dengar namanya orang nangis, orang minta tolong, orang jerit, orang teriak, nggak ada. Yang saya dengar cuma orang banyak berdoa, banyak istighfar, sama orang kayak ceramah. Itu yang saya dengar. Itu ada laki-laki sama perempuan kayak orang ceramah. Saya dengerin. Itu saya sedikit ngelihat bayangan orang kepalanya tuh madep ke sana semua. Termasuk saya sama anak saya dengerin. Anak saya juga lagi sambil batuk-batuk dengerin. Nggak lama pintu muat 1 orang itu kebuka tapi ke dalam melawan arus. Ya secara nalar nggak masuk akal. Harusnya pintu kebuka keluar dong. Ini melawan arus karena air kan dari dalam kan. Ini ke dalam itu ya kalau orang udah takut, udah panik itu berebutan harusnya untuk keluar. Ini enggak. Satu antri. Bapak yang pertama tuh di depan saya lihat. Dia keluar selamat, baru saya. Ya itu, saya mendengar kayak suara orang ceramah di dalam ruangan tersebut, di dalam bunker tersebut. Tapi saya tidak jelas dia ngomong apa, tapi kayak buat saya mengingatkan bahwa kamu dikasih kesempatan kedua. Berada di antara dua dimensi alam, antara nyata dan tidak, sempat dirasakan Ade Jigo saat itu. Ia seperti dihadapkan kepada satu pilihan, kembali ke dunia atau melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Dan kesempatan kedua untuk kembali ke dunia nyata, itulah yang dipilih Ade, hingga ia ditakdirkan selamat meski dalam kondisi luka dan memar. Tak cuma itu, banyak peristiwa yang langsung membuka mata dan hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ade Jigo akhirnya menemukan jasad sang istri yang disebutnya masih utuh dan wangi. Seperti apa kisah Ade Jigo dilihat dari kacamata agama? Saya itu udah bukan di dunia lagi. Jadi kayak ada di dua alam pada saat kejadian tersebut. Di dalam itu saya kayak ada 2 alam. Saya tinggal suruh milih. Saya mau kembali ke dunia atau mau lanjut ke akhirat. Pada saat kejadian memang istri saya, ya Allah, posisi dia masih komplit dengan busananya. Memang kerudungnya kebuka, kerudungnya udah nggak tahu kemana. Terus perhiasan, jam tangan masih nempel semua. Dan saya cium keningnya itu masih aroma dia. Nggak ada luka memar, nggak ada luka lecet. Keterangan dari dokter yang memvisumnya katanya kelamaan di air. Dalam hidup ini harus dipercaya bahwa kita datang untuk pergi, walaupun istri Mas Ade Jigo telah kembali ke hadapan Allah, 2 anak yang selamat, dan Anda Ade Jigo juga selamat. Pada saat berada di bunker atau di gorong-gorong pipa kolam renang, dan saya yakin bahwa deburan ombak tsunami itu yang membawa hanyut baik ke arah kebun, baik ke arah gorong-gorong bunker itu, atau kemana saja berada.
Kemudian Allah memberikan satu ilustrasi buat seorang hamba, apakah mau lanjut hidup atau tidak. Disitulah intan surullah yansurkum wa yuthabit aqdamakum. Hendaknya apabila kamu menolong agama Allah, pasti pada satu ketika dan tepat posisinya Allah akan membantu kamu.